Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang jenis-jenis formulir. Apa saja tujuan formulir dan apa saja bagian-bagian dari formulir? Yuk kita cari tahu ya. Namun sebelumnya, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu siswa dapat menyebutkan jenis-jenis formulir dengan benar. Anak-anak ketika mendaftar sekolah atau mendaftar sebagai peserta lomba, pasti kalian pernah mengisi formulir. Nah, apa itu yang dimaksud dengan formulir? Anak-anak, apakah kalian sudah mengetahui apa pengertian dari formulir? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa formulir adalah lembar atau surat isian yang dapat diisi dan harus diserahkan pada bagian pendaftaran. Teks formulir juga dapat diartikan sebagai secari kertas atau media lain yang dapat digunakan untuk menuliskan informasi sebagai dasar pencatatan transaksi, baik dalam hal aktivitas ekonomi maupun suatu organisasi. Teks formulir biasanya berupa lembaran dari kertas atau media lain seperti digital. Isi dari teks formulir adalah informasi diri. Formulir berasal dari bahasa Belanda, formulier, yaitu sebuah kertas yang berisi beberapa pertanyaan formal yang harus diisi. Demikian pengertian dari formulir ya. Selanjutnya, kita akan mencari tahu apa saja bagian-bagian dari formulir. Perhatikan contoh formulir berikut ini ya. Ini adalah contoh formulir pendaftaran untuk kegiatan ekstrakurikuler. Bagian yang pertama yaitu kepala atau heading. Bagian ini berisi tentang informasi dasar seperti nama, alamat, hingga nomor telepon. Nah, ini adalah contoh kepala formulir atau yang disebut heading. Perhatikan baik-baik ya. Heading ini berisi tentang identitas diri. Bagian yang kedua yaitu instruksi. Bagian ini berisi informasi tentang cara pengisian atau petunjuk formulir. Nah, ini merupakan contoh instruksi yang terdapat pada formulir ya. Berikutnya yang ketiga, badan. Bagian ini berisi data keterangan yang harus diisi secara lengkap. Nah, berikut ini adalah contoh badan formulir. Kalian harus isi ini secara lengkap ya. Bagian selanjutnya yaitu penutup. Bagian ini berisi tentang informasi, tempat, dan tanggal pengisian formulir dengan nama lengkap dan tanda tangan. Nah, ini adalah contoh penutup pada sebuah formulir. Anak-anak, sebenarnya apa sih tujuan formulir? Tujuan formulir diantaranya yang pertama sebagai alat instruksi, yang kedua untuk mempermudah pemberkasan, yang ketiga sebagai alat evaluasi, dan yang keempat sebagai perencanaan. Itulah tujuan dari formulir ya anak-anak. Berikut ini jenis-jenis formulir yang perlu kalian ketahui. Yang pertama yaitu formulir pendaftaran.
berfungsi untuk mengisi biodata yang bertujuan untuk mengikuti suatu kegiatan. Kemudian, jenis formulir yang kedua, Wesel Post, berfungsi untuk mengirim uang kepada seseorang. Biasanya, Wesel Post ini dikirim melalui Pos Indonesia, yaitu layanan pengiriman dan penerimaan uang yang memberikan solusi terhadap kecepatan, ketepatan, dan keamanan kiriman uang baik secara nasional maupun internasional. Biasanya pada sebuah wesel dicantumkan jumlah uang yang dikirimkan, kemudian siapakah pengirimnya, tujuan pengiriman, serta berita atau informasi terkait pengiriman uang tersebut. Selanjutnya, kartu pos berfungsi untuk menulis dan mengirimkan surat tanpa amplop. Seperti gambar berikut ini ya. Ini adalah contoh kartu pos. Beritanya ditulis di atas permukaan kartu pos tersebut tanpa dimasukkan ke dalam amplop. Dalam kartu pos juga terdapat pengirim, tujuan, dan juga perangko. Jenis formulir berikutnya yaitu kartu anggota. Kartu anggota ini berfungsi untuk mengetahui seseorang telah menjadi anggota dari suatu organisasi atau kelompok. Formulir berikutnya yaitu daftar riwayat hidup. Berfungsi untuk menjabarkan identitas dan pengalaman kepada pihak lain. Pada daftar riwayat hidup biasanya terdapat nama, alamat, tempat tanggal lahir, dan informasi-informasi yang diperlukan lainnya, termasuk riwayat pendidikan dan juga pengalaman kerja. Daftar riwayat hidup ini merupakan identitas kita yang harus diisi dengan benar. Jadi, daftar riwayat hidup ini harus diisi dengan sejujurnya ya. Berikutnya yaitu slip menabung. Berfungsi sebagai rincian penyetoran atau arsip untuk bank. Pada slip menabung ini terdapat nama, nomor rekening, alamat, dan jumlah uang. Itulah jenis-jenis formulir ya anak-anak. Berikut ini latihan soal yang harus kalian kerjakan. Apa yang dimaksud dengan formulir? Apa saja tujuan formulir? Sebutkan bagian-bagian formulir. Jelaskan perbedaan wesel pos dan kartu pos. Dan yang terakhir, mengapa data diri dalam daftar riwayat hidup harus diisi dengan jujur. Demikianlah pembelajaran kita pagi ini ya anak-anak. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.